Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dwi Agustina untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengonstruksi teks eksplanasi 2, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Adapun tujuan dari mengonstruksi teks eksposisi adalah kita dapat menyusun atau membuat sebuah teks eksposisi. Sebelum kita menyusun, kita harus mengetahui pola pengembangan teks eksposisi. Berikut pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama yaitu pola definisi, pola proses, dan pola klasifikasi. Pola selanjutnya, selain ketiga tadi, ada pola ilustrasi, pola perbandingan, dan pola laporan. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas mengenai pola pengembangan teks yang pertama yaitu pola definisi. Definisi yaitu pengertian. Sebagai contoh, mari kita lihat pada bacaan berikut. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Di sini permasalahannya adalah pidato, kemudian kita jabarkan dengan kata merupakan, yang merupakan definisi berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Pola yang kedua yaitu pola proses, menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa atau permasalahan itu terjadi. Sebagai contoh, lihat pada paragraf berikut. Di paragraf berikut dijelaskan bagaimana proses menyajikan teh hangat yang manis. Di situ ada langkah pertama, diikuti kemudian, lalu sampai tercipta sebuah teh hangat. Pola selanjutnya adalah pola klasifikasi. Klasifikasi adalah menjabarkan atau mengelompokkan suatu permasalahan. Sebagai contoh, pada paragraf berikut membahas tentang posisi pemain sepak bola dikelompokkan menjadi penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Kata kunci dari klasifikasi adalah dikelompokkan menjadi. Pola yang keempat adalah pola ilustrasi. Ilustrasi di sini adalah pola penggambaran sebuah peristiwa. Sebagai contoh, mari kita lihat pada contoh berikut. Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk dapat menangkap pelaku, misalnya dengan melakukan investigasi di tempat yang diduga sering didatangi pelaku, hingga melakukan patroli di sejumlah tempat. Kata kunci misalnya di sini ada sebuah peristiwa yang menjelaskan, mengilustrasikan bagaimana upaya yang dilakukan polisi untuk menangkap pelaku. Pola selanjutnya adalah pola perbandingan, membandingkan dua hal yang berbeda. Di sini sebagai contoh, mari kita lihat. Tahun ini ada sekitar 350 mahasiswa yang mengikuti pagelaran wisuda. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding tahun lalu, di mana wisudawan yang terdaftar hanya sekitar 200 mahasiswa saja. Di sini ada satu peristiwa yaitu pagelaran wisuda, tetapi yang dibandingkan adalah jumlah dari mahasiswa yang berbeda dibandingkan tahun yang lalu. Pola selanjutnya adalah pola laporan. Pola laporan adalah menyajikan informasi sesuai dengan fakta. Mari kita lihat pada paragraf berikut. Pasca pencurian sejumlah perangkat komputer yang terjadi beberapa hari yang lalu, pihak sekolah pun akhirnya melakukan sejumlah pembenahan di sektor keamanan. Di sini ada peristiwa pembenahan di sektor keamanan. Lalu kita lihat di situ buktinya adalah memasang CCTV, memasang pagar, kemudian memberikan tugas ekstra kepada petugas keamanan. Setelah kita mengetahui pola-pola pengembangan teks eksposisi, langkah selanjutnya di dalam mengonstruksi teks eksposisi adalah mengembangkan kerangka karangan. Setelah kita memahami pola pengembangan teks eksposisi, kita akan mengembangkan kerangka karangan yang telah kita susun pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kerangka karangan kabut asap. Di situ ada beberapa gagasan pokok yang telah kita tentukan, lalu kita akan menyusunnya menjadi sebuah teks eksposisi berdasarkan data-data yang telah kita kumpulkan. Yang pertama, buatlah judul sebuah karangan teks eksposisi. Di sini sebagai contoh, dampak kabut asap terhadap kesehatan. Kemudian, sebagai contohnya kita kembangkan gagasan pokok yang pertama, yaitu bencana asap di Indonesia menjadi sebuah paragraf. Paragraf di sini tetap memperhatikan letak gagasan pokok sebagaimana yang telah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah kita mengembangkan semua kerangka karangan menjadi beberapa paragraf, maka kita akan menyunting atau mengedit kesalahan pilihan
bahasa dan penulisan. Pada kegiatan menyunting atau mengedit, kita akan belajar tentang kesalahan pilihan kata dan kesalahan pola kalimat. Sebagai contoh, yang pada kalimat pertama terdapat kesalahan pilihan kata. Pada kalimat kedua terdapat kesalahan pilihan kata dan pola kalimat. Yang betul pada perbaikan kalimat tersebut adalah kabut asap menyebabkan gangguan pernapasan, menimbulkan tidak tepat harusnya menyebabkan. Kemudian penulisan pernapasan itu tidak baku, yang betul adalah pernapasan. Kemudian yang kedua adalah resikonya. Nya tidak jelas, subjek yang dijelaskan pada kalimat tersebut diganti menjadi risiko yang disebabkan kabut asap adalah tubuh akan merespon. Kata merespon lebih baku dibandingkan merespon. Kemudian napas itu baku dibandingkan kata napas. Setelah mempelajari pola pengembangan teks eksposisi, kemudian langkah-langkah menyusun teks eksposisi, silakan Anda mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.